Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitab Riqaq, ya, tentang melembutkan hati. Hanya dengan memiliki kelembutan hati itu Islam mudah masuk gitu ya ke dalam hati. Tidak seperti orang kafirnya yang Al-Quran pun menyebutnya mereka itu orang yang keras hati, sehingga tidak bisa gitu ya, hidayah petunjuk itu Islam itu masuk ke dalam hati mereka. Nah, demikian ya Imam Bukhari ini membuat Kitab Riqaq di dalam kitab Sahihnya itu dengan target yaitu memiliki kelembutan hati agar demikian ya, agar mudah itu hati terbuka, Islam mudah masuk ke dalam hati sehingga mudah untuk taat. Masih bab ke-51, ini bab yang paling banyak nih hadisnya nih ya di dalam Kitab Riqaq ini. Hadisnya ada 27, yaitu masih tentang ini bab 51 itu tentang sifat surga dan neraka. Kalau menurut catatannya berdasarkan ini hadis yang saya beri nomor yang kemarin, yang terakhir itu hadis yang ke-20, yaitu yang menerangkan, dan hadis yang ke-20 ini sering ya diulang-ulang, banyak diulang-ulang oleh Imam Al-Bukhari, yaitu hadis yang menerangkan salah satu situasi di akhirat nanti ketika manusia itu dikumpulkan, mereka berbicara gitulah, saling berbicara, mereka berkumpul lalu bicara dan mereka mencari pertolongan ya, mereka itu hendak mencari pertolongan. Nah, awalnya ya katakanlah terpikirlah oleh mereka mau kepada siapa mencari pertolongan. Yang pertama mereka mencari pertolongan kepada Nabi Adam. Alasan mereka karena Nabi Adam itu bapaknya seluruh manusia. Nah, dengan landasan kalau orang tua artinya ya seorang bapak, orang tua pastilah menyayangi anaknya. Artinya mereka berpikir pasti Nabi Adam mau menolong, mau memberi pertolongan. Nah, ternyata Nabi Adam kan intinya memang bukan tidak mau menolong. Ya memang demikianlah, seorang nabi ya bapak bagi seluruh manusia. Nabi Adam ini mau menolong tapi tidak bisa masalahnya. Ya, tapi bukan tidak mau menolong, tapi tidak bisa, ada yang menghalangi. Ya, ada yang menghalanginya Nabi Adam untuk memberi pertolongan atau syafaat. Yaitu Nabi Adam pernah melanggar. Nah, itu yang menjadi alasan Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Nah, kemudian teruslah berantai gitu ya, Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh juga ternyata tidak bisa. Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi Ibrahim, terus akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, dan beliaulah yang memang satu-satunya manusia gitulahnya, satu-satunya nabi yang oleh Allah diberi izin untuk memberi pertolongan atau memberi syafaat. Nah, dengan proses yang dijelaskannya berkali-kali, ternyata Rasulullah SAW itu menghadap kepada Allah minta izin untuk memberi syafaat, lalu diizinkan tapi dibatasi oleh Allah jumlahnya. Ternyata yang yang belum menerima dan juga menginginkan pertolongan masih banyak. Menghadap lagi kepada Allah, diizinkan lagi, memberi lagi syafaat, dibatasi lagi oleh Allah.
Nah, sampai yang ketiga kali maka semua yang semua yang pantas gitulahnya, semua yang pantas, semua yang berhak, semua yang boleh dapat syafaat itu sudah mendapatkan. Yang tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu ilaman habasahul Quran, kecuali yang ditahan oleh Al-Quran. Di sini sebutnya, maksudnya orang-orang kafir yang di dalam Al-Quran dinyatakan masuk neraka dan abadi, itu tidak ada syafaat bagi mereka. Qatadah ini mengatakan tentang orang-orang tersebut, yaitu wajib alaihil khulud, yaitu ya orang-orang yang memang harus abadi di dalam nerakanya karena kekufuran mereka. Ini menggambarkan ini ya, ini kan secara secara keseluruhan bab ini tentang surga dan neraka, tentang akhirat. Ya terutama surga dan nerakanya sesuai judul. Ya ternyata ini diantaranya situasinya. Ada yang dikeluarkan dari dalam neraka karena mendapat syafaat Rasulullah SAW. Itu di hadis yang kemarin juga demikian ya. Nah kemudian di hadis yang ke-21 juga Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang ke-21, yakhruju qaumun minan nari bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannata yusammuna al jahannamiyyin. Dan Nabi SAW bersabda, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan ada satu kaum yang keluar dari dalam neraka dengan syafaat, dengan bantuannya, karena bantuan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas, nih redaksinya demikian ya, akan ada kaum yang keluar dari dalam neraka dengan bantuan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulunal jannata, kemudian mereka dimasukkan, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Yusammuna al jahannamiyyin. Mereka ini disebut, mendapat sebutan, mendapat panggilan Jahannamiyun lah, mantan mungkinnya kalau di kita ya, mantan penghuni neraka. Mantan penghuni neraka, tak ulah ke neraka heula tak negara era suka surga teh. Begitu masuk ke surga teh, kemana mantan? Aduh, kalau di hadis lain kan bukan hanya sebutan, tapi jahannamiyunnya itu semacam stempel. Itu stempel yang dikasih stempel di pundaknya, di siga pakai tetela siga nogasin, pokoknya mah produksi berbes dirinya. Di pundaknya itu dikasih stempel, ya inilah stempelnya jahannamiyun. Arti jahannamiyun itu kalau secara terjemah harfiahnya penghuni neraka. Kalau ini kan mantan sebetulnya kan, karena ini kan memang dikeluarkan dari dalam neraka. Kemarin ke prosesnya juga adanya di hadisnya. Setelah dikeluarkan dari dalam neraka itu, kemudian diciprati dengan air dari Nahrul Hayat. Setelah diciprati dengan air dari Nahrul Hayat itu, mereka hidup. Karena yang dikeluarkan dari dalam neraka itu dalam keadaan mati. Yang dikeluarkan dari dalam neraka dalam keadaan mati, diciprati dengan air dari Nahrul Hayat, kemudian mereka hidup. Nah setelah hidup mereka mandi sendiri, mereka bersuci, mereka mandi sendiri ya di Nahrul Hayat sampai bersih, kemudian keluarlah dari Nahrul Hayat dalam keadaan benar-benar bersih dari segala kotoran, segala noda, segala dosa, segala galanya, pokoknya betul-betul bersih.
barulah boleh masuk surga. Nah ini ya yang dikeluarkan dari neraka nih, akan ada satu kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk surga, yusammuna al jahannamiyin. Kemudian mereka masuk surga dan mereka dipanggil, tadilah disebutnya kalau di hadis lain bahkan diberi tanda gitu ya. Di hadis lain diberi tanda di tengkuknya itu, diberi stempel, ya inilah tulisannya jahannamiyun. Kalau terjemah aslinya jahannamiyun itu penghuni neraka. Tapi kalau di sini kan jadinya mantan itu ya, mantan penghuni neraka. Entah sampai kapan ya stempelnya itu ya, punya abadinya meni gitu. Meni abadi caplatnya anggar batur teh apal ieu teh pernah ke neraka atuh cika tuh Allah meni gitu-gitu teh abdi teh. Nantinya ada di hadis berikutnya nih sampai orangnya itu sampai mengatakan demikian, tuh Allah tuh ngaheureuyaan ka abdi teh lah capek abdi teh di neraka teh seripuh cenah abdi teh nah aya neraka surga ge meuni mun cik urang mah tuh gampangkeun we geus tinggal naon deui atuh lah cicing cik Allah tuh cicing siapa terus ngomong. Nanti ada di depan nih hadis yang demikian. Sampai yang barusan kalau nggak salahnya yang kemarin ya akan keluar. Intinya di hadis yang ke-20 sebetulnya yang menerangkan lumayan lengkap tentang syafaat gitu ya, bahwa asalnya orang-orang kan mencari syafaat ke Nabi Adam, ternyata nggak bisa, akhirnya lah sampailah kepada Rasulullah SAW, dan hanya Rasulullah SAW lah yang bisa memberi syafaat. Ternyata prosesnya juga panjang gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW sampai benar-benar membagikan syafaat itu prosesnya panjang. Dan ternyata setelah Rasulullah bagikan itu sampai habis, yang belum dapat syafaat masih banyak. Balik lagi kepada Allah, demikianlah prosesnya hingga semua tadinya yang pantas, yang berhak, yang boleh dapat syafaat pasti kebagian. Dan Rasulullah SAW menerangkan bahwa yang tidak mendapatkan syafaat itu hanya orang-orang kafir yang oleh Allah dinyatakan masuk neraka dan abadi. Secara logika juga kita sudah bisa memahami mengapa syafaat Rasulullah SAW itu Allah haramkan bagi mereka yang abadi di neraka. Ya dapat syafaat juga mau apa, nggak akan keluar. Percuma lah kita lah boga apa namanya merepocer kan moal balanya atau jangan naon. Percuma merepocer kan moal balanya. Hangus lah artinya ya. Itu secara logika kan demikian ya. Allah haramkan itu syafaat karena memang tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Artinya syafaat dari Rasulullah SAW itu Allah haramkan bagi mereka yang tidak akan keluar dari neraka. Lebih baik diberikan kepada mereka yang pasti keluar. Lumayan artinya kan kalau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, jadi lebih cepat keluar dari nerakanya. Meskipun lebih cepat itu entah berapa lama. Karena syafaat dari Rasulullah SAW itu kan yang diterima gitunya, yang keterima oleh masing-masing penerima syafaat itu ya sedikit, karena jumlah penerimanya sangat banyak, yang membutuhkan sangat banyak. Sementara yang memberi syafaat hanya satu orang, Rasulullah. Artinya kebagiannya hanya sedikit. Semua yang kebagian syafaat itu jumlahnya sedikit. Nah apalagi ini ya, ini karena ini tentang syafaat ini berulang-ulang sih, di bab ini pun berulang-ulang hadisnya ya. Apalagi di bab sebelumnya juganya sudah terungkap. Memang bukan hadis riwayat Bukhari.
Rasulullah SAW menyabdakan, kalau nggak salah hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud yang menerangkan syafaatku itu bagi orang-orang yang berdosa besar. Nah, karena yang ini misalnya kan ya, jangankan yang masuk surga tanpa hisab, bagi orang-orang yang mendapatkan hisaban yang ringan dengan hisaban amalnya itu, orang ini ke surga tanpa ke neraka dulu. Kalau yang mendapat hisaban yang ringan itu kan demikian, berarti orang yang dihisab oleh Allah dan hasil hisabannya itu, dengan hasil hisabannya itu, orang itu tidak akan ke neraka dulu, langsung masuk surga. Itu kan sudah berhasil, katakan aja sudah berhasil, sudah bisa masuk ke surga dengan amalnya sendiri, tanpa bantuan, tanpa syafaat dari Rasulullah. Apalagi mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab, nggak ada kan disebut nanti kesebutnya itu mereka itu dibantu oleh Rasulullah. Mereka itu memang orang-orang hebat, orang-orang istimewa. Mereka bisa masuk surga dengan amalnya sendiri, bisa masuk surga tanpa hisab. Nggak ada syafaat dari Rasul. Tanpa bantuan, artinya tanpa bantuan gitu, tanpa syafaat dari Rasulullah. Nah, syafaat Rasulullah itu ya inilah untuk orang-orang yang ada yang kan situasinya pasti berbeda ya. Setiap penerima setiap penerima syafaat itu kondisinya beda-beda. Termasuk kan ada ini yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka pun itu keluarnya itu karena dapat syafaat dari Rasulullah. Artinya kan syafaat Rasulullah ini berarti tidak menjamin seseorang tidak ke neraka dulu. Orang yang paling lama di nerakanya pun lebih cepat keluarnya karena syafaat Rasulullah SAW. Nah, syafaat Rasulullah SAW ini berbeda-beda. Ada juga yang karena amalnya nih ya, karena amalnya setelah dihisab oleh Allah itu maka orang ini harusnya masuk neraka, tapi kurangnya hanya sedikit. Dapat syafaat dari Rasulullah, tidak jadi masuk neraka, ada yang demikian. Kalau tanpa syafaat orang ini masuk neraka harusnya berdasarkan perhitungan amalnya sendiri. Yang berdasarkan perhitungan amalnya orang ini harus ke neraka. Tapi karena selisih lah, mungkin lahnya selisih antara pahala, antara amal soleh dan dosanya itu hanya sedikit. Memang lebih banyak dosanya, tapi selisihnya sangat sedikit. Dapat syafaat dari Rasulullah, tertutupilah dosa yang hanya sedikit itu, tidak jadi masuk surga. Tidak jadi masuk neraka. Ada yang harus masuk neraka dulu, bahkan yang ya hampir abadi lah mereka. Itu yang barusan yang yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan ada satu kaum yang keluar dari dalam neraka itu karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk surga dan mereka diberi julukan atau diberi nama, bahkan diberi stempel Jahanamiyun, yaitu mantan penghuni neraka. Inilah orang yang menghuni neraka paling lama. Ya, artinya kan ini nih harus apa namanya ya? Memang benar gitu, banyak hadis yang menjanjikan syafaat. Rasulullah menjanjikan syafaat itunya bagi diantaranya kalau barang siapa membaca sholawat kepadaku setelah azan, halal baginya syafaatku. Nah, hadis yang demikian itu banyaknya yang Rasulullah menjanjikan syafaat. Banyaknya hadis-hadis yang isinya menjanjikan syafaat. Artinya Rasulullah itu mau menolong. Itu kan memberi syafaat itu artinya kan Rasulullah itu mau menolong. Nah, tapi kan ternyata jangan sekali-kali diartikan kalau misalnya kita ini
nanti di akhirat ini termasuk orang yang mendapat syafaat dari Nabi. Oh berarti tidak ke neraka. Kan tidak demikian maknanya. Ini kan hadis ini jelas. Yakhruju minan nar. Ya yakhruju minan nar. Keluar dari dalam neraka. Artinya kan masuk neraka dulu. Yakhruju minan nar. Yakhruju qaumun minan nar. Akan ada satu kaum yang keluar dari neraka bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari dalam nerakanya itu karena syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau nggak dapat syafaat, dia keluar nggak dari dalam neraka? Ini dengan redaksi yang seperti ini ya. Ini kan redaksinya akan ada satu kaum yang keluar dari dalam neraka karena dapat syafaat, karena bantuan syafaat dari Rasulullah SAW. Orang ini kalau tidak dapat syafaat, keluar nggak dari dalam neraka? Kalau kembali ke ayat, nih ayat yang menyatakan bahwa yang tidak akan keluar dari neraka, artinya kan masuk neraka dan abadilah di sana di dalam neraka, berarti nggak akan keluar dari dalam neraka. Allah sudah menyatakan yang demikian itu adalah orang-orang kafir. Dan di hadis yang sebelumnya tadi, Rasulullah itu membagi syafaat lalu dihentikan oleh Allah, dibatasi. Sudah sesi pertama berarti sebutannya ya. Ternyata kan ini orang kan yang namanya bahasa Sunda mah rangah gitu, nyerangah, nyegorowokan, mereka berteriak-teriak minta syafaat kepada Rasulullah. Karena sesi pertama gitu sudah selesai, Rasul memberi syafaat. Kemudian Rasulullah minta lagi, kedua kali, ketiga kali. Yang terakhir kan ilaman habasahul Quran, kecuali yang dinyatakan di dalam Al-Quran abadi di neraka, mereka tidak dapat syafaat. Berarti kan yang mendapat syafaat itu selain, kan demikian berarti maknanya yang mendapat syafaat Rasulullah SAW itu adalah selain orang-orang yang dinyatakan abadi di neraka, semuanya dapat syafaat. Dan ternyata kan beda-beda. Bahkan ini orang yang diberi stempel, diberi cap keluar dari dalam neraka, kemudian akhirnya masuk surga, tapi sebelum masuk surga kan diberi stempel dulu di pundak, di tengkuknya, plok gitu, jahanamiyun. Kalau di hadis lain, itulah penghuni neraka terakhir. Tidak semua yang keluar dari dalam neraka masuk surga diberi stempel gitu, enggak. Eta nu terakhir unggul. Grup terakhir orang yang terakhir masuk orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, yaitu orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka itu kan orang-orang yang ini nih kan yang dia tidak abadi itu di dalam neraka karena di dalam hatinya ada iman sebesar debu. Itulah yang menyebabkannya tidak abadi. Dan hanya itulah yang menyebabkannya dia bisa masuk surga, yaitu punya iman sebesar debu. Makanya inilah orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, orang seperti inilah yaitu yang yang barusannya orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka, orang yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud dengan sebelum masuk surga mereka diberi cap jahanamiyun. Enggak semuanya yang keluar dari dalam neraka diberi cap jahanamiyun. Itu tuh kalau orang terakhir. Nah, lanjutkan lagi nih hadis ke-22. Ini beberapa hadis dari hadis keberapa ke-13 kalau nggak salah gitu. Ya, hadis ke-13 sampai barusan itu hadis 21 ya. Hadis ke-13, 14, 15 sampai hadis ke-21 ternyata itu hadisnya tentang syafaat.
Nah intinya tentang syafaatnya. Hadis nomor 13. Hadis nomor 13 persis hadis nomor 20 barusan. Yakhruju bi syafaati minan nar. Akan adanya yang keluar dari dalam neraka itu karena mendapatkan syafaat. Itu hadis 13 itu redaksinya demikian. Hadis 21 barusan ya yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan ada satu kaum yang keluar dari dalam neraka karena dapat syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyyin. Kemudian mereka masuk surga dan mendapat julukan Jahannamiyun. Itu ternyatanya tentang syafaatnya. Ini kan judulnya tentang sifat surga, itu kan sifat surga dan neraka. Tadi antaranya inilah itunya penjelasan tentang bagaimana seseorang masuk surga. Ini beberapa hadisnya cukup banyaknya yang ternyata ada seperti hadis yang terakhir barusan, akan ada satu kaum yang keluar dari nerakanya itu karena bantuan syafaat Muhammad SAW. Nah padahal kan kalau secara umum lah itunya, secara umum atau secara garis besar, yang tidak mendapat syafaat Rasulullah itu hanya orang kafir yang dinyatakan abadi. Sebaliknya berarti semua yang semua penghuni neraka yang tidak abadi, semua penghuni neraka yang tidak abadi sampai kepada penghuni neraka yang paling lama yang akhirnya keluar juga itu dapat syafaat. Nah tapi ada hal pentingnya yang harus digarisbawahi. Itu saya katakan yang harus digarisbawahi. Memang benar banyak sekali hadis yang isinya Rasulullah menjanjikan seperti doa bagi yang membaca sholawat setelah azan, membaca doa setelah azan, Rasulullah menjanjikan demikian, halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Tapi kan dengan hadis yang terakhir ini keluar setelah dapat syafaat dari Rasulullah, dia keluar dari dalam neraka. Berarti kan orang ini dapat syafaat, tapi kan tidak bisa menghalanginya masuk neraka. Itu yang harus digarisbawahi ya. Orang ini kan dapat syafaat juga kan disebutkan, tapi kan ternyata tidak bisa menghalanginya dari dia harus masuk neraka dulu. Bahkan menjadi yang paling lama di nerakanya. Tetap kan yang menentukan itu karena dia punya apa untuk bisa masuk surga. Orang kafir nggak punya apa-apa, berarti kan kalau orang kafir tidak punya apa-apa untuk bisa masuk surga, nggak bisa masuk surga, abadilah mereka di neraka. Nah orang ini punya sesuatu itulah yang bisa membawanya masuk surga, yaitu iman sebesar debu. Tapi harus masuk neraka dulu, dan di neraka menjadi penghuni paling lama di antara semua yang tidak abadi. Pada akhirnya orang ini akan keluar juga dengan syafaat Rasulullah. Berarti kan maknanya dia tetap harus masuk neraka sesuai dengan dosanya, sehingga menjadi yang paling lama di dalam neraka. Nanti diberi syafaat oleh Rasulullah SAW sehingga keluarnya lebih cepat. Hanya itu berarti, dalam artinya bukan langsung atau menjadi tidak masuk neraka. Nah, dapat syafaat jangan diartikan demikian. Itu melemahkan semangat. Ya melemahkan semangatnya seolah-olah ya kalem kita, seolah-olah begini, ya tenang saja, kita kan bukan kafir gitu kan ya, kita kan bukan kafir, pasti dapat syafaat nggak? Pasti. Karena yang tidak dapat syafaat hanya yang dinyatakan masuk neraka dan abadi. Artinya yang asal tidak kafir pasti masuk surga, pasti dapat syafaat.
Tapi jangan diartikan, jangan diartikan apabila dapat syafaat dari Rasulullah SAW itu jadi tidak masuk neraka sama sekali. Nah, itu maknanya bukan demikian. Ya meskipun bagi orang tertentu ada yang demikian. Seharusnya orang ini masuk neraka karena selisih berartinya antara amal soleh dan dosanya itu lebih banyak dosanya, tapi selisihnya hanya sedikit. Begitu dapat syafaat dari Rasulullah, tertutupilah, bebas berarti. Ya tertutupi gitunya, tertutupi, terhapus itu selisih dosa yang hanya tinggal sedikitnya. Dapat syafaat dari Rasulullah, tertutupi, sudah berarti dosanya terhapus, dosanya hilang. Tidak jadi, anggaplah masuk neraka. Ada juga yang selisihnya setelah diberi syafaat oleh Rasulullah tetap saja dosanya belum terhapus semuanya, ke neraka dulu berarti. Ini yang kalau berharap iya, karena siapa lagi kan, katakanlah ya, siapa lagi yang bisa menolong di akhirat? Rasulullah kan yang diberi kewenangan. Ya siapa lagi? Nanti kalau kita berharap itu mencari pertolongan kemana? Ya pasti kepada Rasulullah SAW. Hanya masalahnya kalau kalau syafaat Rasulullah SAW itu yang tadi saya katakan, ini harus digaris bawahi. Jangan sekali-kali itu karena kalau mendapat syafaat itu jadi tidak masuk neraka. Masuk neraka atau tidaknya seseorang bukan karena syafaat Nabi, tapi karena amalnya sendiri. Nah buktinya kan ini sangat jelas ya, orang yang hanya punya iman sebesar debu, dia harus masuk neraka dan menjadi penghuni neraka paling lama. Akhirnya dia keluar juga dari dalam neraka karena syafaat Nabi. Berarti kan syafaat Nabi tidak menghalangi orang ini kan untuk masuk neraka. Jadi lebih baik justru kan ya, makanya lebih baik seperti yang diperintahkan, seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran kan memerintahkannya diantaranya yang ini kan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam beramal soleh. Lebih baik seperti itu kan, daripada tetap saja kita mengandalkan, berpegang kepada nanti kan kita dapat syafaat dari Nabi, lalu melemahkan semangat beramal dengan merasa bahwa pasti dapat syafaat, nanti kan ditolong oleh Nabi, nanti kan diselamatkan oleh Nabi. Itu kalaunya sampai melemahkan gitu, melemahkan semangat beramal soleh, bahaya jadinya. Artinya syafaat itu ada, ya lebih baik kan kita berpikir masuklah ke dalam surga meskipun atau jadilah orang yang bisa masuk surga tanpa bantuan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu tentu lebih hebat kan. Ya jadilah manusia yang bisa masuk surga tanpa bantuan syafaat. Sekali lagi yang ini nih, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, kenapa mereka masuk surga tanpa hisab? Nggak ada keterangannya menurut saya ya, nggak ada keterangannya karena syafaat Nabi. Mereka ini orang-orang yang memang istimewa. Istimewa dalam arti amal mereka kan istimewa. Amal mereka istimewa sampai pantas diganjar oleh Allah dengan surga tertinggi, surga Firdaus. Bahkan proses masuk surganya pun tanpa hisab. Bukan karena syafaat Nabi, mereka itu karena ya tadilah prinsipnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam beramal soleh. Kemudian kan hadis-hadis belum lama ini juga kan tentang mubadaroh. Ya, tentang mubadaroh kan Rasulullah itu sangatnya menekankan untuk bersegera beramal soleh, segeralah beramal soleh.
Artinya setiap kali ada kesempatan itu bersegeralah. Nah, itulah yang akan membawa seseorang sampai kepada level tertinggi, sampai kepada orang yang boleh disebutkan lah itunya berhak mendapatkan surga Firdaus dan masuk surganya pun tanpa proses hisaban, tanpa hisab. Lanjutkan lagi nih. Sekarang ini temanya isi hadisnya agak beda nih dengan yang sebelumnya. Dari hadis nomor 13 sampai yang terakhir yang kita baca tadi itu nomor 21-nya di catatan saya di nomor 21 itu tentang syafaat ternyata panjang lebar. Panjang lebar lah anggaplahnya dengan beberapa hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari. Berapa? 8 berartinya ada 8-9 hadis tentang syafaat. Nah, sekarang yang berikutnya yang nomor 22. Ini juga sudah hadis ini juga sudah sebetulnya ya di bab sebelumnya. Hadis yang ini nih, an Anasin anna Umma Harisata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad halaka hari satu yauma badrin asabahu sahmu gharbin faqalat ya Rasulullah qad alimta maudi aharisata min qalbi fa in kana fil jannati lam abki alaih wa illa saufa tara ma asna'u faqala laha ajannatun wahidatun hiya innaha jinanun katsiratun wa innahu fil firdausil a'la. Nah, ini hadis yang ke-22 nih ya di catatan saya, ini menerangkan tentang surga. Dan surga yang tertingginya adalah surga Firdaus. Ini di antara hadisnya nih ya yang merangka demikian. Surga itu banyak tingkatannya dan yang tertingginya adalah surga Firdaus. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Ummu Harisah, ibunya Harisah datang kepada Rasulullah SAW, datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, Ummu Harisah datang kepada Rasulullah SAW setelah Harisah gugur di perang Badar karena terkena oleh senjata, oleh panah. Meninggalnya itu hanya terkena anak panahnya pada waktu perang Badar. Ya, Anas bin Malik, sekali lagi nih, Anas bin Malik mengatakan ibunya Harisah menemui Rasulullah SAW ya setelah Harisah gugur di medan perang pada waktu perang Badar karena terkena panah, ya, karena terkena senjata panah. Kemudian ia berkata, ya, ibunya Ummu Harisah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini kata-katanya seorang ibu nih ya, seperti ini nih. Wahai Rasulullah, qad alimta maudhi'a harisata min qalbi. Kurang lebih bagaimana nih ya mananya? Engkau sudah tahu seperti apa atau bagaimana Harisah atau apa namanya? Bagaimana keberadaan Harisah di dalam hatiku. Ini menggambarkan kesedihan seorang ibu nih ya yang kehilangan anak. Ibunya Harisah datang menemui Rasulullah SAW setelah Harisah gugur di medan perang Badar. Nah, Ummu Harisah mengatakan kepada Rasulullah, ini curhatan modelnya seorang ibu, wahai Rasulullah, engkau sudah tahu, kalau terjemah harfiahnya seperti apa atau bagaimana atau Harisah itu
Harisah itu mendapatkan tempat tersendiri di dalam hatiku. Kurang lebih demikianlah ya. Harisah itu mendapat tempat tersendiri di dalam hatiku. Ini kata ibunya. Harisah itu mendapat tempat di dalam hatiku. Ada anak itulah bahasa nantinya ada tempat atau menempati tempat tersendiri, menempati tempat yang istimewa gitu di dalam hatiku. Fa in kana fil jannati. Nah, sekarang sudah gugur artinya ya. Sekarang disebutnya tepan, makanya kalau bahasa Indonesia kan buah hati anak tanya. Ini buah hatiku sudah gugur, mencik orang mah gitu. Buah hatiku sekarang sudah tidak ada. Dan engkau tahu bagaimana atau harisah itu menempati atau ada tempat khusus, tempat tersendiri itu bagi harisah di dalam hatiku. Atalah mengungkapkan betapa Ummu Harisah, ibunya Harisah itu sangat artinya mencintai Harisah anaknya. Kenyataannya seperti ini, dia sudah tidak ada. Dia sudah meninggal. Meninggalnya itu karena gugur di medan perang. Nah, ini ibunya kemudian yang mendatangi Rasulullah SAW. Fa in kana fil jannati lam abghi alaih. Kalau Harisah itu dipastikan masuk surga, aku nggak akan menangisinya. Malah gembira kan, malah jadi gembira kan. Ummu Harisah mendapatkan berita gitu kan, Harisah pasti di surga, pasti gembira. Ummu Harisah nggak akan bersedih meskipun sudah meninggal. Jika fa in kana fil jannah lam abghi alaih. Jika Harisah itu pasti masuk surga, aku gak akan menangisinya meskipun sekarang sudah tidak ada, artinya kan aku tidak akan menangisinya. Wa illa, tapi kalau tidak ada jaminan nih, kalau tidak dipastikan masuk surga, saufa taro ma'asna'u. Waduh, yang ngancam kan Nabi. Saufa taro ma'asna'u, engkau akan lihat apa yang aku lakukan. Ngali ke acak-acak wae. Pokoknya mati kali diruntuhkeun sia masjid. Tuh. Ngancam. Atuh tek sedih kumaha tuh. Ini kata-katanya seperti ini ya. Fa in kana fil jannati lam abghi alaih. Jika dipastikan, dijamin, artinya kan masuk surga, lam abghi alaih. Ini kata-katanya demikian. Aku gak akan menangisinya lagi. Malah aku gembira karena punya anak buah hati yang sangat disayanginya dapat berita dipastikan masuk surga. Siapa yang tidak gembira kan? Wah inilah, tapi kalau nggak ada jaminan, iya. Kalau tidak ada jaminan, kalau tidak dipastikan masuk surga, saufa taro ma'asna'u, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Itu yang dikatakan ibunya Harisah. Faqala laha, kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, faqala laha-nya kepada Ummu Harisah, ibunya Harisah. Ini selalu nih ya Rasulullah SAW ini kalau menjawab normatif Rasulullah mah. Kalau memberi jawaban, kalau ada masalah, jawabannya itu selalu normatif, lebih luas. Artinya bukan hanya untuk orang yang bertanya, tapi untuk seluruh manusia. Kalau untuk seluruh manusia lah gitulahnya, untuk semua orang. Ya, masalahnya sama seperti ini berarti. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah SAW kepada ibunya Harisah. Jannatun wahidatun hiya. Nah, ini diolahnya kurang berarti seperti ini, berartinya ibunya Harisah tadi kan mengancam lah dalam tanda kutip. Kalau nggak ada jaminan anakku masuk surga, engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan. Ibu ini bagaimana? Apa? Nah ini ya, jannatun wahidatun hiya. Apa engkau kira surga itu hanya satu? Jadi seolah-olah itu kebagian kayaknya moal surga. Anak saya kebagian surga nggak? Jannatun wahidatun hiya.
Apa engkau kira surga itu hanya satu? Innaha jinanun katsiratun. Surga itu terdiri dari banyak jannah. Jinan itu jamak dari jannahnya. Apakah engkau kira jannahnya itu hanya satu? Innaha jinanun katsiratun. Sesungguhnya surga itu terdiri dari banyak tingkatan. Wa innahu fil firdausil a'la. Dan sesungguhnya dia, innahu itu harisah ya. Wa innahu sesungguhnya dia harisah fil firdausil a'la. Dia berada di surga yang paling tinggi. Dia berada di surga Firdaus, di surga yang paling tinggi. Ya pastilah ini karena kan mati syahidnya ini kan mati syahid kan, ini siapa? Harisah. Yang mati syahid memang dipastikan masuk surga, mendapatkan surga tertinggi, surga Firdaus. Tapi ini normatif, yaitu jangan dikira surga hanya satu lalu sempit, harus berdesak-desakan. Ada yang kebagian. Surga itu banyak, Ibu. Nah, ini kata Rasulullah demikian. Surga itu banyak tingkatannya. Di sini hanya menyebut banyak, katsiratun, jinanun katsiratun. Surga itu banyak tingkatannya. Gak akan. Nah, ini bab sekarang hadis yang sekarang itu intinya nih yang menerangkan bahwa surga itu banyak tingkatannya. Kalau di hadis lain bahkan Rasulullah sampai disebutkan tingkatannya itu ada 100 tingkatan, dan yang paling tinggi, yang paling yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling megah, yang paling bagus, yang paling baik adalah surga Firdaus. Ini ada nih salah satu, berarti salah satu seorang sahabat yang Rasulullah menyatakan innahu fil firdausil a'la. Dia itu harisah itu di surga Firdaus, di surga yang paling tinggi. Tapi intinya bahwa hadis ini menerangkan bahwa surga itu terdiri dari banyak tingkatannya. Ada yang lebih jelasnya sebetulnya yaitu yang hadis yang menerangkan yang ini. Surga itu terdiri dari 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Dan surga tertingginya adalah surga Firdaus. Dari surga itulah mata air semua sungai yang mengalir di dalam surga. Karena di banyak ayat Allah menyebutkan tajri min tahtihal anhar, kan menyebut surga itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, sumber mata airnya itu ada yaitu di surga tertinggi, di surga Firdaus. Sumber mata air semua sungai yang mengalir di dalam surga, yang mengalirlah ke semua tingkatan surga, ke yang paling bawah. Geus pangacakan panghandap nama Siarojayan ku 99 tingkatan. Terus diojayan ku 99 tingkatan eta mah. Ya bayahan we boga na surga nu eta pangluhurna tah yang nu geunah mah.